belakang fotokopi. Kobaran api dan asap hitam tebal membumbung tinggi di kontrakan 2 lantai di Tanjung Redap, Berau, Kalimantan Timur. 26 bangunan kontrakan semi permanen ini dan 1 unit kendaraan roda 2 ludes terbakar. Petugas pemadam dan warga berupaya memadamkan api. Itu didobrak sama orang, langsung kita keluarkan karena tidur. Tapi api itu sudah ada di atas sana. Korban berapa kita belum bisa datakan. Tetapi kalau untuk kerugian, artinya kita bicara tentang bangunan dulu. Kalau nilai kerugian belum bisa ditaksir, karena di dalamnya apa belum tahu ya. Api yang merambat cepat membuat para penghuni kontrakan tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka. Kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Dari Berau, Kalimantan Timur, MS Zuhri, iNews melaporkan. Makan 2 rumah udah. Rekaman video amatir dari warga menunjukkan bagaimana mereka berdatangan dan mendekati lokasi kebakaran yang berada di Jalan Irigasi Rawapalangan, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Diketahui terdapat sebuah warung Tegal, 3 unit ruko, gudang limbah plastik, dan rumah seorang warga yang terkena dampak kebakaran. Awal kebakaran masih diselidiki, namun api diduga berasal dari warung Tegal. Hilmi, Komandan Peleton Damkar Mako Cikarang Barat mengungkapkan, timnya kesulitan mendekati lokasi karena berada di pemukiman padat penduduk dan juga warga yang memadati area yang ingin menyaksikan kebakaran tersebut. Ya, pertama tadi kita begitu sampai, warga sempit, jalan sempit, warga banyak. Itu pertama tadi, begitu sampai emang adalah warga masyarakat. Ada berapa lokal sih? Yang terbakar 4 lokal. 5 lokal. Sempat ada korban nggak? Sementara ada korban nihil, nggak ada. Sejauh ini, kerugian akibat kebakaran masih dalam penghitungan, namun ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi. Selamat datang di Lapor Polisi. Halo, selamat pagi, Pram. Selamat pagi, Apa kabar, Baby. Pram, pagi hari Alhamdulillah ini? sehat dan harus tetap semangat karena besok menuju weekend harus lebih semangat Harus lagi. lebih semangat lagi, weekend dan gajian nih sudah Nah, depan betul mata. sekali pemirsa. Kita berjumpa lagi pemirsa di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Nah, tadi ada sebuah informasi, ini beberapa informasi tadi di awal tentang kebakaran. Lagi-lagi nih karena biasanya kok manusianya kurang mengecek-ngecek peralatan listrik yang ada di rumah seperti itu. Betul Dicek sekali. lagi peralatan listrik yang ada di sana, mungkin sudahkah korslet kah, sudah jelek kah, harus segera diganti kah, agar lagi terhindar dari peristiwa kebakaran yang setiap hari hampir terjadi. Betul sekali, Pram. Apalagi untuk mereka yang juga tinggal di pemukiman atau tempat yang padat penduduk, Penduduk. yang nggak ada jaraknya dengan tetangga sebelahnya. Jangan sampai merugikan rumah-rumah lainnya seperti itu ya. Iya, harus lebih aware juga ya betul. para pemilik rumah. Nah pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Lapor Polisi pemirsa, di mana sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak polisian di seluruh Nusantara. Bersama saya Pram Senjaya. Dan saya, Baby Kristami. Selama 1 jam ke depan, kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Betul. Kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_ayus dan @official_ayus_tv. Nah pemirsa nih, Anda juga bisa menghubungi kami melalui alamat email kami pemirsa di laporpolisi.ayus@gmail.com pemirsa. Dan jangan lupa menggunakan hashtag Lapor Polisi. Nah pemirsa, kita awali informasi pertama pagi hari ini dari informasi di Jakarta pemirsa. Ini diduga melaju dengan kecepatan yang tinggi hingga kehilangan kendali. Sebuah mobil sedan menabrak separator bus Transjakarta di Jalan Ahmad Yani, Matraman, Jakarta Timur, Jumat ini hari tadi. Nah, dan sementara itu di Jakarta Barat juga ada nih sebuah truk ekspedisi yang tersangkut di separator bis Transjakarta akibat menghindari kendaraan di depannya. Sebuah mobil sedan mengalami kerusakan parah usai menghantam separator bus Transjakarta di Jalan Ahmad Yani, Matraman, Jakarta Timur. Kencangnya hantaman membuat beton separator hancur berserakan di ruas jalan.
Tak hanya itu, kecelakaan ini juga membuat sebuah mobil SUV yang berada di belakangnya turut ringsek terlibat kecelakaan. Diduga SUV tersebut tidak sempat menghindar saat kecelakaan terjadi. Toyota hitam ini dia nabrak pembatas jalan. Terus yang mobil yang si korban ini dia di belakangnya nggak bisa menghindar, jadinya tabrakan gitu. Karena kalau mobil yang di belakangnya itu mau ngerem ya, mungkin dia yang kebanting, kebuang ke kiri gitu, malah ada dia yang terbalik gitu aja sih. Dua penumpang yang berada dalam mobil sedan dilarikan ke rumah sakit karena cedera. Menurut saksi mata, mobil sedan melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Rawamangun menuju Cempaka Putih. Sementara itu di Jakarta Barat, sebuah truk ekspedisi tersangkut di separator bus Transjakarta. Kerusakan parah terlihat pada bagian depan dan as roda truk ini. Menurut sang sopir truk, insiden kecelakaan bermula saat truk yang melaju dari arah Tangerang menuju Jakarta ini tiba-tiba saja hilang kendali saat menghindari kecelakaan dengan pengendara motor di depannya. Tadi ada motor kan jalur kanan. Nah itu motor nggak tahu mau ke kanan apa mau ke kiri. Ternyata ngerem di tengah-tengah. Yang gue perempuan. Nah saya daripada orang itu kelindas, saya buang ke trotoar. Saksi banyak yang lihat sebelah nih warung. Tapi nggak sempat tabrak bang? Alhamdulillah enggak. Kedua kasus kecelakaan ini ditangani oleh unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Nah, Pram, informasi selanjutnya ada kecelakaan terjadi antara kereta api barang dengan mobil minibus travel di pintu perlintasan tanpa palang Sungai Buloh, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Ini akibat kecelakaan ini pemirsa dan juga Baby, 5 orang penumpang minibus travel meninggal dunia dan 4 orang lainnya mengalami luka-luka yang cukup serius dan harus dilarikan ke rumah sakit. Inilah video amatir milik warga yang merekam sesaat setelah kecelakaan melibatkan kereta api dengan satu unit mobil minibus travel. Kecelakaan terjadi di perlintasan Seibulu, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Dari 14 orang penumpang travel, 5 orang meninggal dunia, sementara korban luka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Trianda Pasar Bengkel Perbaungan. Dari informasi sementara, diketahui para penumpang minibus ini merupakan warga Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, yang terdiri dari wanita parubaya yang sedang berlibur di salah satu pantai di daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Peristiwa naas terjadi saat korban dalam perjalanan pulang kembali ke rumah mereka masing-masing. Menurut polisi, kecelakaan berawal dari mobil travel yang datang dari arah Desa Nagalawan. Namun diduga karena sopir kurang berhati-hati sehingga tidak mengetahui adanya kereta api yang melintas dari arah tebing tinggi menuju kota Medan. Korban meninggal dunia di TKP 3. Di bawah rumah sakit meninggal 2. Jumlah ada berapa? Jumlah penumpang Toyota Hiace ada 4. Yang luka patah kaki 1 orang, yang luka sebagian ada yang ada luka. Itu medis yang mengetahui. 1 informasinya mau dibawa ke Medan. Kasus kecelakaan saat ini sudah ditangani unit Laka Lantas Polres Serdang Bedagai. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Iya, Bram, dari informasi tadi sebenarnya miris ya, karena tidak hanya pertama kali terjadi, ini sering kali terjadi, terutama pada saat tengah malam. Jalan sepi, pengendara akhirnya jadi cenderung memacu kendaraannya dengan kecepatan lebih tinggi. Padahal ini berbahaya, bisa kecelakaan. Ini selalu patuhi pemirsa aturan lalu lintas, terlebih lagi jika melintas di jalur kereta api yang tidak memiliki palang pintu ini jangan nekat untuk melintas. Harus hati-hati, lebih waspada lagi. Ya, baca rambu-rambunya dan waspada, pastikan Anda akan aman untuk melintasinya. Ya, betul sekali, Bram. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ini ada petugas kepolisian Satres Narkoba Polresta Kendari menggerebek sebuah rumah kos yang menjadi tempat persembunyian pengedar narkoba. Dan saat akan ditangkap, pelaku yang tidak sempat kabur justru berusaha bertahan di dalam kamar mandi sambil berusaha membuang barang bukti. Peristiwa penangkapan yang berlangsung menegangkan ini terjadi di sebuah rumah kos di Jalan Pelangi, Kecamatan Puatu Kendari, Sulawesi Tenggara. Polisi terpaksa menendang pintu kamar mandi karena pelaku berusaha bertahan dan membuang barang bukti di dalam kamar mandi. Meski begitu, petugas akhirnya berhasil mengamankan paket sabu siap edar. Tersangka dan pada saat dilakukan penggeledahan didapati 48 saset diduga narkoba jenis sabu dengan berat
bruto 25,78 gram. Kemudian tersangka dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polresta Kendari untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan keterangan pelaku berinisial ESP, barang haram tersebut didapat dari seseorang berinisial OD dengan upah Rp100.000 per 1 gramnya. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi dari Jember, Pram. Gara-gara sembarangan membawa senjata tajam, seorang pria di Jember, Jawa Timur ditangkap dan dihakimi massa karena dikira akan melakukan pencurian. Nah, ini akibat peristiwa ini, pemirsa, akibat kesalahpahaman ini, pelaku pembawa senjata tajam yang hanya bermaksud menemui anaknya hampir dikeroyok massa. Video amatir merekam detik-detik emosi warga Desa Darungan, Kecamatan Tanggul, Jember, Jawa Timur, yang mengira Andik Waskita, pelaku pembawa senjata tajam, sebagai seorang pencuri yang digiring ke kantor polisi. Kanit Reskrim Polsek Tanggul, Aibda Surono, mengungkapkan bahwa peristiwa ini bermula dari laporan warga yang salah menduga Andik Waskita sebagai orang yang berniat mencuri karena membawa celurit secara sembarangan. Warga tersebut kemudian melapor ke warga lain sehingga terjadi penangkapan beramai-ramai. Aibda Surono menyatakan meski ini adalah sebuah kesalahpahaman, namun Andik dikenai pasal kepemilikan senjata tajam yang menyebabkan kepanikan warga. Pelaku kita amankan, kita bawa ke Polsek Tanggul demi keamanan dan keselamatan pelaku, demikian. Untuk pelaku dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Betul tentang saja. Andik mengungkapkan bahwa dirinya hanya bermaksud menemui anaknya di wilayah tersebut dan membawa celurit untuk berjaga-jaga. Dari Jember, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Nah, pemirsa dan Pram, nih, kisah berikut ini mungkin bisa menjadi pelajaran agar kita berhati-hati dalam berbicara. Wah, kenapa memang, Baby? Karena di Makassar nih, Pram, Sulawesi Selatan, seorang bapak membunuh anak kandungnya sendiri karena sakit hati atas perkataan anaknya. Nah, pemirsa, nih pihak kepolisian mendapati ucapan sang anak yang menyebut kehadiran orang tuanya di rumah membuat susah berujung pada perselisihan. Peristiwa penganiayaan berujung pada meninggalnya sang anak terjadi di Jalan Sinasara, Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Sang ayah yang berusia 70 tahun ini menghabisi nyawa anak kandungnya yang berusia 42 tahun di dalam rumahnya. Kapolsek Talo, Kompol Badolahi mengungkapkan pelaku menggunakan balok kayu berukuran sedang dan langsung menghantam kepala korban yang sedang tertidur. Kompol Badolahi menyatakan tindakan nekat ini dilakukan karena sakit hati atas ucapan sang anak yang menyebut kehadiran pelaku di rumahnya hanya membuat susah. Lukanya di bagian kepala. Ini Pak, itu yang tadi dia bilang sempat kamu menyusahkan itu memang seperti apa itu Pak? Apanya? Yang dia bilang sempat menyusahkan itu kenapa? Menyusahkan artinya mungkin dianggap bahwa kedatangan orang tuanya ini terbebani atas kedatangan orang tuanya, sehingga melakukan suatu tindakan sehingga terjadi suatu cekcok di antara mereka. Pelaku diketahui langsung menyerahkan diri ke kantor polisi usai mengetahui nyawa anak kandungnya melayang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuhel Yusfin, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Keluarga Buya Arazi Hashim mengaku ikhlas atas kepergian anak balitanya dan tak akan melaporkan pemilik senjata api. Nah, pemirsa, ini putra kedua mereka meninggal dunia karena tak sengaja tertembak oleh kakaknya saat sedang memainkan senjata api milik polisi. Tangis ulama Buya Arazi Hashim dan istrinya Eli Ermawati pecah menyaksikan jasad buah hatinya yang masih berusia 3 tahun, Hushaim Syah Wali Arazi, dibungkus kain jenazah. Putra kedua mereka tak sengaja tertembak oleh kakaknya saat sedang memainkan senjata api milik polisi. Kemudian jenazah dibawa ke pemakaman tak jauh dari rumah mereka untuk dikebumikan. Sementara itu, pasca peristiwa yang menewaskan korban, keluarga mengaku ikhlas dan tak akan melaporkan polisi pemilik senjata api. Dari pihak keluarga kemarin sudah mengikhlaskan dan menyatakan bahwa tidak menuntut di kemudian hari dan
pihak keluarga menyatakan juga bahwa itu merupakan kecelakaan dan tidak akan melanjutkan perkara di wilayah hukum Polres Tuban karena terjadinya perkara tersebut di Polres Tuban. Peristiwa bermula saat pengawal Buya Arazi yang merupakan anggota polisi sholat zuhur di masjid dekat rumah Buya Arazi. Pengawal tersebut meletakkan senjata apinya di rumah Buya Arazi. Tak disangka anak pertama Buya Arazi yang masih berusia 5 tahun mampu menjangkau senpi dan mengutak-atik senpi. Kemudian tanpa sengaja senjata api menembak adiknya yang berusia 3 tahun hingga meninggal dunia. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, polisi menangkap seorang kurir narkoba berkedok buruh bangunan di Pekanbaru Riau. Dan kemana-mana informasinya usai jeda. Tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda